Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama aku Owen Hartono dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pangan. Nah, dan pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin mengenai satu topik yang dibawa oleh Bante Badraprana pada Pekan Penghayatan Dhamma atau PPD yang dilaksanakan oleh KMBD Unpad pada 13 sampai 20 November kemarin, yaitu mengenai kebudayaan Tionghoa dan ajaran agama Buddha. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa kebudayaan Tionghoa dan ajaran agama Buddha itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, mungkin sebelum aku jelasin lebih lanjut lagi, aku mau jelasin dulu apa sih agama Buddha itu dan dari mana asal-usulnya. Jadi agama Buddha itu adalah salah satu agama tertua yang udah ada di dunia, dan itu asal-usulnya berasal dari India, lebih tepatnya di Nepal. Agama Buddha sudah ada di dunia sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Dan seiring berjalannya waktu, agama Buddha ini mengalami perluasan dan dia mulai menyebar ke daerah Tiongkok pada abad ke-2 sebelum Masehi. Penyebaran ini terjadi melalui jalur sutra dengan penerjemahan teks ajaran Buddha dari bahasa India ke bahasa Tionghoa. Selanjutnya yaitu mengenai kebudayaan Tionghoa. Nah, jadi istilah Tionghoa atau suku Tionghoa ini adalah salah satu etnis yang asal-usul leluhurnya berasal dari Tiongkok atau Cina. Dan suku Tionghoa ini juga memiliki tradisi-tradisi ataupun kebudayaannya sendiri. Istilahnya kalau di Indonesia ada suku Batak, dan suku Batak ini memiliki tradisi perkawinan maupun tradisi lainnya, sama seperti suku Tionghoa yang memiliki tradisi perkawinannya sendiri dan tradisi-tradisi lainnya. Mungkin untuk memperjelas lagi, aku coba kasih contoh deh ya. Teman-teman pasti kenal kan dengan istilah Tahun Baru Imlek. Nah, dan di Tahun Baru Imlek itu biasanya kita ada tradisi-tradisi seperti pemberian angpau, memakai baju merah, bakar-bakar kertas sembayang, dan lain-lain. Nah, sebenarnya semua itu tidak tercantum dalam kitab suci agama Buddha, yaitu kitab Tripitaka. Jadi dari situ kita tahu bahwa kebudayaan Tionghoa atau tradisi Tionghoa itu berbeda dengan ajaran agama Buddha. Tapi ada juga kok kebudayaan Tionghoa yang sejalan dengan ajaran agama Buddha. Contohnya seperti Ulambana. Mungkin dari hal-hal yang udah aku bahas sebelumnya muncul nih sebuah pertanyaan dari teman-teman. Lah, kan tradisi Tionghoa itu nggak tercantum dalam kitab suci Tripitaka. Apa umat Buddha masih boleh melakukan tradisi-tradisi tersebut ataupun tradisi-tradisi lainnya? Dan menurut Bante Badraprana jawabannya adalah iya. Karena yang pertama yaitu kebudayaan Tionghoa itu sudah sangat melekat kepada suku-suku Tionghoa, dan juga itu udah dipraktikkan selama beratus-ratus tahun dan diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi nggak mungkin untuk kita langsung menghilangkan atau melupakan tradisi-tradisi tersebut. Ditambah lagi selama tradisi-tradisi yang kita lakukan itu tidak melanggar 5 Pancasila yang ada dalam kitab Tripitaka, itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, dan juga dalam ajaran agama Buddha itu kita tidak fokus kepada sebuah konsep ketuhanan, melainkan kita lebih diajarkan hal-hal yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih seperti meditasi, teknik pernafasan. Kita juga diajarkan untuk tidak melukai makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan. Nah, dari situ muncul sebuah konsep yang namanya vegetarian. Dan vegetarian itu nggak hanya dipraktikkan oleh umat-umat Buddha. Banyak orang-orang yang bukan beragama Buddha mempraktikkan vegetarian. Tadi sebelumnya aku sempat menyinggung tentang toleransi pelaksanaan tradisi di agama Buddha. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu nggak semua etnis Tionghoa beragama Buddha. Bahkan ada juga etnis Tionghoa yang dulunya agama Buddha pindah ke agama lain karena alasan ingin menikah maupun alasan lainnya. Dan menurut Bante Nyanabrada, umat dalam agama Buddha itu tidak ada larangan bagi umatnya untuk berpindah agama, meskipun itu tidak dianjurkan. Ulangin lagi ya, itu adalah hal yang tidak dianjurkan, tapi itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi yang terpenting adalah orang tersebut dapat mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha dalam hidupannya. Nah, dari situ kita ketahui bahwa agama Buddha ini sangat toleransi dengan agama lain maupun tradisi lain.
Dan juga sebagai umat Buddha kita diberi pilihan mana ajaran-ajaran yang mau kita terima dan mana yang mau kita praktikkan, seperti itu. Contoh seperti konsep vegetarian tadi. Umat Buddha tidak diharuskan dan tidak dipaksa untuk menjadi vegetarian, itu adalah sebuah pilihan. Nah, jadi dalam agama Buddha ini kita diajak untuk berpikir kritis, mana ajaran-ajaran yang menurut kita bermanfaat bagi kita maupun orang lain jika kita praktikkan dalam kehidupan nyata. Mungkin segitu saja hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Namo Buddhaya.